Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rekreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, dalam video ini aku tidak membagikan tutorial, akan tapi dalam video ini aku akan membagikan sebuah kisah ataupun sebuah berita gitu ya teman-teman, informasi terkait pandanganku tentang kasus ini, yaitu kasus pembunuhan Vina. Yang dimana kasus ini merupakan kasus lama gitu ya, yang terjadi pada tahun 2016, dan kemudian saat ini pada tahun 2024 ini kembali diangkat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kasusnya atau pandanganku mengenai kasus ini, dalam video ini awal-awal aku akan menceritakan sedikit kronologi gitu ya kejadian ini. Nah, tepatnya pada tahun 2016 pada bulan September, Vina beserta pacarnya ini melakukan pertemuan gitulah, ngumpul-ngumpul sama geng motornya atau kelompok motornya. Kemudian pada saat selesai ngumpul-ngumpul malam hari, kemudian Vina dan pacar ini pulang bergoncengan gitu naik motor. Dan tidak disangka di tengah jalan kemudian ada geng motor lain yang berada di jalan tersebut. Setelah itu terjadilah yang namanya pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor ini kepada Vina dan pacarnya, sehingga mengakibatkan Vina dan pacarnya ini mengalami luka parah. Dan kejinya lagi dari geng motor ini teman-teman, Vina ini kan perempuan, jadi dalam tanda kutip Vina tahu lah gitu kan, karena geng motor ini laki-laki gitu kan, sebelum Vina ini meninggal. Setelah Vina sama geng motor ini, Vina mengalami lemas, kemudian dia semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Nah, itu sedikit penggalan cerita di masa lalunya guys. Dalam kasus ini ada 11 orang tersangka, akan tetapi 3 masih DPO guys. Sehingga pada tahun 2016 polisi mengembangkan kasus ini, melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan kepada Vina dan pacarnya ini, yaitu berjumlah 8 orang. Dan masih ada 3 orang DPO guys. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun, dan pada tahun 2024 ini kasus Vina ini kembali viral guys, kembali diangkat, yang dimana diduga pelaku utama yaitu Perong ditangkap guys. Selama menjadi DPO ini, Perong pun menyamar menjadi kuli bangunan, sehingga hal tersebut dapat mengelabui petugas dalam memantau ataupun mencari identitas Perong. Ya, tanggapanku mengenai kasus ini yaitu ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Yang dimana geng motor yang melakukan pembunuhan ini melakukan yang namanya sabotase guys, ataupun memanipulasi kejadian yang sebenarnya terjadi. Dari geng motor ini, yaitu ketika mereka sudah membunuh 2 orang ini, Vina dan pacarnya, kemudian mereka membuangnya ke mana? Jurang gitu kan. Kemudian seolah-olah mereka itu mati karena kecelakaan, bukan karena dibunuh. Kemudian yang kedua, kasus yang sangat panjang gitu ya guys, yang berlarut-larut dari 2016 sampai sekarang, dan pelakunya masih ada 3 orang yang masih DPO, itu belum juga terselesaikan oleh pihak kepolisian. Ya, semoga pihak kepolisian bisa menangkap 3 orang, ataupun 2 orang lagi ya teman-teman, karena Perong sudah didapat, kemudian masih ada 2 orang lagi. Semoga polisi bisa menangkap maupun mengamankan 2 orang tersebut, karena mereka melakukan tindak kriminal yang sangat berat. Kan kita sebagai masyarakat gitu merasa was-was gitu ya apabila ada orang DPO tindak kriminal yang berat gitu berkeliaran di lingkungan masyarakat. Menurutku dalam kasus ini tidak ada hukuman yang setimpal selain hukuman mati. Kenapa? Karena menghilangkan atau menghabisi nyawa orang lain secara sengaja itu tindakan yang sangat keji maupun yang tidak bisa diampuni guys. Kemudian ada orang lain yang bilang, kan kita negara hukum ya, ada HAM gitu yang membatasi. Terus pertanyaannya adalah, terus bagaimana HAM atau hak asasi manusia, misalnya hak hidup, hak lainnya, bagi orang yang dibunuh? Ya, kalau bisa jawab, bisa tulis di kolom komentar.
Sedangkan orang yang membunuh ini HAM-nya bisa dilindungi, hak hidupnya, hak yang lain-lain. Walaupun kita adalah negara hukum, kan bisa ditulis di dalam negara hukum, siapapun yang menghabisi nyawa seseorang secara sengaja gitu, bukan lagi penjara, bukan lagi penjara seumur hidup 20 tahun, 25 tahun, akan tapi langsung hukuman mati. Seperti itu guys. Ya semoga kejadian yang dialami oleh Vida dan pacarnya itu tidak terulang lagi ya guys. Dan negeri kita akan selalu aman. Tentu saja kita bikin kelompok geng motor, motor-motoran gitu kan tentu saja boleh, akan tetapi kita harus bisa menghargai, menghormati sesama geng motor ataupun kelompok lainnya, tidak boleh mencari masalah, tidak boleh memancing yang namanya keributan, dan lain-lain. Mungkin itu saja guys video yang aku buat hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.